Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang Smart Class, sistem manajemen pembelajaran dan absensi otomatis berbasis QR Code. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, manajemen proyek sistem informasi. Next. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman tim pengembang saya. Yang pertama, saya sendiri, Suci Zaitun Nur Kamal, dengan NIM akhiran 019 selaku moderator. Kemudian yang kedua ada Ilham Kurniawan dengan NIM akhiran 024. Selanjutnya Nabil Muflif Malape dengan NIM akhiran 036. Dan selanjutnya ada Aurelio Junara Palinoan dengan NIM akhiran 047. Kemudian Muhammad Rinaldi Ruslan dengan NIM akhiran 074. Selanjutnya ada Harmelia Yuli Rahmatika dengan NIM akhiran 079. Dan terakhir ada Kevin William Sombo dengan NIM akhiran 085. Pada kesempatan kali ini ada beberapa topik pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga gambaran umum, kemudian yang keempat potensi pengguna, yang kelima ada ruang lingkup, selanjutnya yang keenam ada pelaksanaan dan sasaran, yang ketujuh ada jadwal pelaksanaan, yang kedelapan ada keluaran atau output, kemudian yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Next. Nah, selanjutnya masuk ke bagian latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang bagi dunia pendidikan untuk bertransformasi menuju sistem digital yang efisien dan juga terintegrasi. Namun, masih banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia yang masih bergantung pada sistem manual dalam manajemen kelas dan absensi yang sering menimbulkan kesalahan rekap kehadiran, manipulasi data, duplikasi pencatatan tugas, serta keterlambatan dalam pengolahan nilai. Pasca pandemi COVID-19, kebutuhan akan sistem pembelajaran fleksibel juga meningkat. Sementara, lembaga belum mampu mengintegrasikan pembelajaran daring dan luring secara efektif. Next. Nah, tujuan dari proyek kami ini yang pertama yaitu otomatisasi absensi berbasis QR Code untuk memastikan bahwa kehadiran yang diterima itu akurat dan real time. Kemudian yang kedua, penyediaan fitur manajemen kelas, jadwal, tugas, dan nilai dalam satu sistem terintegrasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kemudahan pelaporan akademik secara real time untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu dukungan terhadap transformasi digital kampus menuju ekosistem pembelajaran yang adaptif dan juga berkelanjutan. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan bagian gambaran umum proyek. Di sini itu terdapat ada 3, yaitu identitas proyek. Dan identitas proyek ini merupakan pengembangan website Smart Class, yaitu sebuah sistem manajemen pembelajaran dan absensi otomatis yang berbasis QR Code. Sistem ini dirancang untuk membantu proses administrasi akademi agar lebih cepat, akurat, dan mudah digunakan. Yang kedua itu konsep utama. Konsep utama Smart Class adalah menghadirkan platform all-in-one yang menggabungkan fungsi LMS atau Learning Management System dengan sistem validasi kehadiran digital. Jadi, semua aktivitas seperti pembelajaran, tugas, materi, hingga absensi dapat dikelola dalam satu platform terintegrasi. Dan yang berikutnya itu solusi masalah. Smart Class juga menawarkan solusi nyata terhadap permasalahan, manipulasi absensi atau yang sering disebut tipsen. Dengan memanfaatkan QR Code yang dinamis dan terhubung dengan validasi GPS, sistem dapat memastikan bahwa hanya dilakukan oleh pengguna yang benar-benar sedang hadir di lokasi. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan siapa saja target pengguna Smart Class dan bagaimana peluang skalabilitas pasarnya.
Itu target pengguna utama. Untuk pengguna utama yang pertama adalah dosen. Dosen membutuhkan rekap nilai otomatis dan monitoring kehadiran mahasiswa secara real time. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa yang membutuhkan akses materi, pengumpulan tugas, dan transparansi nilai yang bisa diakses dengan mudah melalui ponsel. Yang berikutnya itu skalabilitas pasar. Dari sisi pasar, Smart Class sangat mendukung konsep Smart Campus atau digitalisasi universitas. Sistem ini juga fleksibel dan diadaptasi oleh fakultas atau departemen lain yang ingin meningkatkan efisiensi administrasi akademik. Dengan kata lain, potensi pengembangannya masih sangat luas. Oke. Baik, saya akan masuk ke bagian identitas proyek. Nah, jadi proyek yang kami kembangkan ini kami beri nama dengan pengembangan website Smart Class, yaitu sistem manajemen pembelajaran dan absensi otomatis berbasis QR Code. Nah, secara garis besar, Smart Class adalah sebuah sistem informasi akademik berbasis web. Namun, berbeda dengan sistem biasa, fokus utama kami adalah menciptakan platform all-in-one. Artinya Smart Class ini tidak hanya berfungsi sebagai LMS atau Learning Management System, tapi juga kami integrasikan secara langsung dengan sistem absensi otomatis. Jadi dalam satu aplikasi ini kami menggabungkan manajemen pembelajaran dengan validasi kehadiran menggunakan teknologi QR Code dan geolocation. Nah, jadi saya ulangi lagi, jadi Smart Class ini tidak hanya berfungsi sebagai LMS untuk mengelola tugas dan materi kuliah, tetapi juga kami integrasikan secara langsung dengan sistem absensi otomatis. Selanjutnya, apa saja tujuan utama dari pengembangan Smart Class ini? Kami merumuskannya dalam 4 poin strategis. Pertama, otomatisasi absensi. Nah, jadi kami ingin menghilangkan sistem absen manual atau sistem absen kertas yang rawan hilang dan dimanipulasi. Dengan adanya Smart Class ini, absensi dilakukan lewat QR Code yang divalidasi lokasi, sehingga praktik titip absen bisa kami cegah sepenuhnya. Kemudian yang kedua, manajemen akademik terintegrasi. Tujuannya adalah sentralisasi data. Kami ingin dosen bisa mengatur jadwal, memberikan tugas, dan menilai mahasiswa dalam satu pintu, tanpa perlu berpindah-pindah aplikasi. Kemudian yang ketiga, transparansi data secara real time. Nah, jadi sistem ini bertujuan agar laporan, kehadiran, dan nilai bisa dilihat kapan saja. Jadi mahasiswa tidak perlu menunggu akhir semester untuk tahu rekap kehadirannya. Dan pelaporan ke pihak prodi pun jadi lebih transparan. Kemudian yang keempat, efisiensi operasional. Kami ingin mendukung digitalisasi kampus dengan mengurangi beban administrasi dosen. Dengan sistem ini, waktu yang biasanya habis untuk rekap manual bisa dialihkan untuk kegiatan pengajaran yang lebih produktif. Oke, baik. Selanjutnya, pelaksanaan dan sasaran. Jadi, pelaksanaan proyek Smart Class ini dilakukan menggunakan metodologi Agile Scrum dengan pola kerja iteratif dan evaluasi berkelanjutan setiap sprint. Untuk tahapan pelaksanaannya, itu pertama inisiasi dan perencanaan, yaitu menetapkan ruang lingkup, analisis awal, dan penyusunan proyek charter. Yang kedua, analisis kebutuhan dan desain sistem, yaitu menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional, merancang UI UX, arsitektur sistem, dan database. Yang ketiga, pengembangan back-end dan front-end. Nah, di sini itu 3 sprint pengembangan modul, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Kemudian integrasi QR Code, API, dan location API. Terus code review dan integrasi sistem secara bertahap. Nah, yang keempat itu pengujian dan evaluasi. Yang kelima, peluncuran dan dokumentasi. Kemudian untuk sasaran utamanya itu tersedianya sistem manajemen pembelajaran terintegrasi yang mencakup absensi QR, manajemen kelas, materi, penilaian, dan laporan akademik, menghasilkan sistem absensi otomatis dengan validasi QR code dan lokasi dengan akurat dan real time.
Nah, yang ketiga itu mengurangi manipulasi data absensi dan masalah pencatatan manual pada lingkungan kampus. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dosen dalam mengelola kelas, tugas, dan nilai melalui sistem digital terpadu. Selanjutnya, meningkatkan transparansi dan akurasi laporan akademik, kemudian menyediakan dashboard interaktif yang memudahkan pemantauan aktivitas akademik oleh dosen dan mahasiswa, kemudian memperkuat transformasi digital kampus untuk mendukung pembelajaran modern, responsif, dan berkelanjutan. Baik, adapun untuk ruang lingkupnya, proyek Smart Class dikembangkan dengan pendekatan Agile Development, khususnya menggunakan metode Scrum. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara iteratif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Setiap siklus pengembangan atau sprint mencakup proses perencanaan, desain antarmuka, pengembangan modul, pengujian, dan evaluasi pengguna yang dilakukan secara berulang hingga sistem mencapai tingkat fungsionalitas yang optimal. Dengan pendekatan ini, tim pengembang dapat menyesuaikan prioritas fitur berdasarkan feedback dari stakeholder dan memastikan produk akhir memenuhi kebutuhan akademik secara efektif dan berkelanjutan. Adapun fungsionalitasnya, Smart Class akan memiliki modul dan persyaratan sistem mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya, guna mendukung proses akademik secara efisien dan terintegrasi di antaranya. Yang pertama, untuk functional requirements-nya, autentikasi pengguna dengan login multi-role, ada admin, dosen, dan mahasiswa. Kemudian modul absensi otomatis berbasis QR code dengan validasi lokasi, yaitu geolocation API. Kemudian ada manajemen kelas, yaitu pembuatan kelas, jadwal, tugas, dan penilaian. Lalu ada dashboard interaktif yang menampilkan grafik hadiran dan nilai. Lalu ada sistem notifikasi tugas dan jadwal kuliah. Terakhir ada integrasi dengan API eksternal berupa QR Code API dan Google Maps API. Kemudian untuk non-functional requirement-nya ada keamanan data yang melalui enkripsi dan validasi token pengguna. Kemudian ada responsivitas pada berbagai perangkat, termasuk laptop, tablet, dan smartphone. Lalu yang terakhir untuk non-fungsionalnya yaitu kemudahan pengguna atau user-friendly interface. Selanjutnya kita masuk pada timeline pelaksanaan proyek, di mana kami membagi proyek ini ke dalam 4 bulan krusial, mulai dari Oktober 2025 hingga Januari 2026. Bulan pertama, Oktober 2025, adalah fondasi dari proyek kami, di mana pada bulan ini kami fokus sepenuhnya pada perencanaan dan juga analisis. Dan ada 3 kegiatan kunci. Yang pertama yaitu finalisasi proyek charter, yang kedua analisis kebutuhan, dan yang ketiga perancangan desain UI UX. Nah, masuk ke bulan kedua di November 2025, kita beralih ke dapur produksi atau fase pengembangan. Jadi tim mulai menulis kode untuk modul backend. Yang paling krusial adalah integrasi API Google Maps. Dan bulan ketiga di Desember 2025 adalah bulan penjagaan kualitas atau fase pengujian. Jadi kami tidak akan merilis aplikasi yang belum diuji. Jadi ada unit testing, user acceptance test, dan di terakhir yaitu bulan keempat di Januari 2026, di mana ini merupakan garis finish kita berupa rilis dan evaluasi. Jadi kami akan melakukan sistem demo sistem akhir, peluncuran versi 1+0, serah terima proyek, dan lain sebagainya. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana jadwal tersebut diterjemahkan dalam hitungan minggu yang presisi menggunakan aplikasi penjadwalan proyek yang sudah kami buat. Di sini sekaligus saya akan mendemokan cara memasukkan kegiatannya satu persatu maupun langsung diimport dari Excel agar dapat dilihat secara langsung logika ketergantungan antar tugasnya. Nah, yang pertama ada kegiatan finalisasi proyek charter dan kick off dengan durasi 1 minggu dan dependensinya kosong karena ini merupakan kegiatan awal. Jadi nama kegiatannya kita namakan kegiatan A, durasinya 1 minggu. Ini karena di sini harus dimasukkan dalam satuan hari, maka kita masukkan
7 hari dan dependensinya kosong karena ngasih kegiatan awal. Kita klik tambah di sini, lalu akan masuk di sini. Akan masuk di tabel daftar kegiatan. Nah, kegiatan yang kedua, setelah kick-off selesai, tim bergerak untuk menganalisis. Nama kegiatannya adalah analisis kebutuhan. Kita berikan di sini nama kegiatan B dengan durasi 7 hari, maaf, dan dependensi eh, A. Dependensi A. Jadi artinya harus kick off dulu baru bisa dianalisis. Jadi dia bergantung. Nah, selanjutnya kegiatan yang ketiga itu kita beri nama kegiatan C, di mana dari hasil analisis kita rancang database-nya. Jadi di kegiatan C ini perancangan arsitektur dan database dengan durasi 7 hari dan bergantung pada kegiatan B. Nah, selanjutnya nama kegiatan D yakni desain UI UX atau wireframe dan mockup yang berdurasi 1 minggu juga, 7 hari, dan bergantung pada kegiatan C. Maaf, bergantung pada kegiatan B. Jadi C dan D ini nantinya akan sama-sama bergantung pada B, yang artinya mereka bisa jalan secara bersamaan. Oke, selanjutnya kegiatan E, yakni persiapan server. Jadi untuk kegiatan E ini namanya Setup Environment Server dan CI/CD dengan berdurasi 7 hari dan bergantung pada dependensi C. Jadi, bergantung pada dependensi C atau berdependensi pada kegiatan C. Jadi kita butuh arsitektur C dulu sebelum setup server. Kita klik tambah ABCDE. Nah, selanjutnya kegiatan F yang bernama pengembangan backend dan API. Ini juga berdurasi 1 minggu, di mana ini merupakan poin krusial karena pembuatan otak dari aplikasi kita. Dan dia bergantung pada kegiatan C dan juga E. Jadi kita beri koma di antaranya C dan juga E. Kenapa? Karena backend butuh rancangan database dari C dan server yang sudah siap atau dari kegiatan E. Gitu. Oke, dan kegiatan selanjutnya itu kegiatan G yang bernama pengembangan front-end dan geolocation. Jadi ini penting untuk pembuatan tampilan depan dari aplikasi dari sistem kita, di mana kegiatan ini berdurasi 7 hari juga dan berdependensi pada 7 hari dan berdependensi dengan kegiatan D dan F. Karena front-end butuh gambar desain dari D dan sambungan data dari back-end atau F. Oke, selanjutnya kegiatan H yang ke-8 yaitu integrasi back-end dan front-end yang berdurasi 1 minggu. Dan dia berdependensi dengan kegiatan G. Jadi setelah front-end selesai baru diintegrasikan. Oke, selanjutnya kita pindah ke kegiatan I, kegiatan yang ke-9 yang merupakan tes internal. Jadi nama kegiatannya dia unit testing yang tadi sudah disebutkan pada slide, unit testing dan QA internal dengan durasi 7 hari atau 1 minggu dan berdependensi dengan kegiatan H. Nah, selanjutnya kegiatan ke-10, kegiatan J ini berdurasi 7 hari juga, yang bernama bug fixing dan optimasi. Jadi, dia berdependensi dengan kegiatan I untuk memperbaiki temuan error dari tahap pertama.
Dan ke-11, namanya kegiatan K yang berdurasi 7 hari juga, dan berdependensi dengan J. Jadi di sini dia user acceptance tense atau UAT, di mana dia berdependensi dengan kegiatan J karena aplikasi sudah bersih dari bug baru diserahkan ke user. Selanjutnya kegiatan L yang berdurasi 7 hari, di mana ini merupakan revisi final dan persiapan production. Jadi dia tentu berdependensi dengan kegiatan K karena berdasarkan masukan user dari tahap K. Seperti itu. Dan kegiatan ke-13 M berdurasi 7 hari juga, di mana di sini kita akan deploy ke live server. Jadi tentu berdependensi dengan kegiatan sebelumnya, yaitu L. Nah, selanjutnya kegiatan N yang berdurasi 7 hari juga, dia merupakan demo dan training user. Jadi, dia berdependensi dengan kegiatan sebelumnya atau M. Jadi, apabila aplikasi sudah live, baru kita latih cara pakainya. Nah, kegiatan selanjutnya itu O, ke-15. Nama kegiatannya itu Go Live dan Monitoring Awal, yang berdurasi 7 hari, yang berdependensi dengan kegiatan sebelumnya, yaitu N. Dan yang terakhir, P, nama kegiatan P, yaitu di sini akan kita lakukan serah terima proyek atau handover dengan durasi 1 minggu, yang tentunya berdependensi dengan kegiatan yang sebelumnya. Nah, baik. Jadi nama kegiatan, durasi, dan dependensinya sudah masuk semua ke tabel daftar kegiatan. Selanjutnya bisa diklik hitung dan buat diagram. Adapun jika dari yang sudah diinput ingin dilakukan perubahan, ada tombol edit dan juga hapus di sini. Kalau mau tambah seperti tadi sama, dan ini akan kita coba sebentar. Nah, jadi kalau misal sudah ada semua di tabel daftar kegiatan, bisa diklik hitung dan buat diagram. Nah, aplikasi penjadwalan proyek ini akan memberikan analisis hasil perhitungan CPM, network diagram, dan juga Gantt chart. Nah, yang pertama kita lihat di hasil perhitungan CPM dulu. Di sini kita lihat ada ID kegiatan, durasi, dan ini. Lalu di network diagram, grafik ini yang memvisualisasikan logika yang tadi saya jelaskan saat di input. Jadi ada 2 panah yang masuk dari C dan E, walaupun di sini tidak terlihat dengan jelas karena terlalu banyak kegiatan. Ini akan terlihat nantinya jika di zoom, namun ini membuktikan bahwa secara visual bahwa backend baru bisa dikerjakan setelah database dan server sudah siap. Jadi diagram ini yang berguna, sangat berguna nantinya untuk koordinasi antar tim teknis. Dan yang ketiga itu aplikasi ini menyediakan Gantt chart project, di mana ini adalah tampilan dari kalender kerja kita. Jadi balok-balok merah ini menunjukkan durasi, dan kita lihat pada minggu ke-3 dan juga minggu ke-4 itu blok C, arsitektur dan desain, blok D itu posisinya sejajar atas bawah, yang memvisualisasikan bahwa tim backend dan tim desain bekerja secara paralel atau bersamaan untuk menghemat waktu, sedangkan H sampai P membentuk tangga menurun, menandakan pekerjaan yang harus urut atau serial. Manual dalam menggunakan aplikasi penjadwalan proyek ini. Namun untuk memperefisienkan waktu, ada dibuat button untuk mengimpor dari Excel. Jadi bisa diklik di sini. Dan tinggal dipilih Excel mana tempat kita menyimpan timeline kegiatannya.
seperti ini formatnya. Nah, setelah sukses akan muncul pop-up seperti ini. 16 kegiatan berhasil diimport. Oke. Lalu di sini bisa dilihat bahwa semua daftar kegiatannya sudah masuk. Lalu sama seperti tadi, bisa di pengolahan proyek dengan mengklik hitung dan buat diagram. Oh, nah kita harus melakukan pengeditan dulu. Jadi diedit dulu untuk dependensinya dihilangkan karena memang kegiatan pertama itu tidak bergantung dengan kegiatan yang mana-mana saja. Nah, di sini sudah hilang. Kita coba lagi untuk hitung dan buat diagram. Oke, nah di sini sudah selesai. Lalu kita bisa sama hasilnya seperti tadi karena ini menggunakan data yang sama. Lalu hasilnya kita bisa ekspor ke Excel dengan nama hasil olah sip. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait rencana anggaran biaya final untuk proyek pengembangan website kami, di mana setelah melakukan perhitungan teknis yang matang, total investasi yang kami ajukan adalah sebesar Rp38.750.000, di mana angka ini kami susun dengan sangat transparan, di mana setiap rupiahnya memiliki fungsi spesifik untuk menjamin kualitas dan keamanan sistem. Dan kami membaginya dalam 4 kategori, di mana kategori yang pertama yaitu pengembangan SDM, kami mengalokasikan dana sebesar 45% di sana. Lalu kategori yang kedua ada infrastruktur dan server sebesar 25%. Yang ketiga ada lisensi API dan tool sebesar 20%. Dan yang terakhir bagian operasional dan lain-lain sebesar 10%. Untuk rinciannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk komponen pertama dan yang paling vital adalah pengembangan SDM, di mana kami mengalokasikan sebesar 45% dari dana kami dengan total Rp17.437.500, di mana ini bukan gaji bulanan biasa, melainkan honorarium untuk 4 peran spesialis yang akan bekerja selama siklus 4 bulan penuh. Untuk rinciannya, yang pertama untuk front-end developer yang merupakan tenaga ahli yang membangun tampilan visual website, kami menganggarkan honorarium Rp1,5 juta per bulan dikalikan 4 bulan kerja hingga totalnya menjadi Rp6 juta. Yang kedua, untuk back-end developer yang merupakan otak sistem untuk mengurus keamanan data dan belakang layar, dan sama seperti front-end, honorariumnya di angka Rp1,5 juta per bulan selama 4 bulan, jadi totalnya juga di angka Rp6 juta. Yang ketiga, UI UX designer, di mana dia sistemnya project based atau per paket dengan biaya Rp3 juta. Jadi desainer akan merancang seluruh tampilan awal sampai akhir sebelum masuk tahap coding untuk memastikan website kita enak dilihat dan mudah dipakai. Dan yang keempat, QA tester dan dokumentasi, di mana kami mengalokasikan dana sebesar Rp2.437.500 untuk satu paket pengujian, di mana tim ini bertugas untuk mencari bug atau error sebelum launching, sekaligus membuat buku panduan manual untuk tim Bapak Ibu nanti. Nah, beralih ke komponen yang kedua yaitu infrastruktur dan server dengan persentase alokasi sebesar 25% dari dana kami dengan total Rp9.687.500, di mana ini adalah fondasi atau fondasi rumah digital kita agar tidak mudah roboh. Dengan rincian utamanya, kami melakukan sewa cloud server FPS langsung untuk 12 bulan atau 1 tahun dengan harga Rp350.000 per bulan, dan total sewanya adalah Rp4,2 juta, di mana ini untuk menjamin website kita punya daya tampung yang besar dan tidak lambat saat diakses banyak orang. Lalu ada biaya domain .id atau .com sebesar Rp300.000 per tahun. Kami juga memasukkan sertifikat SSL Premium seharga Rp1,5 juta per tahun, di mana ini juga merupakan hal yang krusial untuk memunculkan tanda gembok hijau di browser yang menjamin keamanan data pelanggan dan pencurian data. Terakhir di bagian ini ada biaya setup, instalasi, dan config server sebesar Rp3.687.500, di mana ini adalah biaya jasa satu kali atau one time fee bagi sysadmin untuk mengatur keamanan server dari nol termasuk firewall anti-hacker. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga yaitu lisensi API dan tools, di mana kami mengalokasikan dana kami
20% dana kami ke sini dengan total Rp7.750.000 karena di era sekarang kita butuh tools resmi agar kerja lebih efisien. Yang pertama, Google Maps Platform, di mana kami mengalokasikan kredit deposit sebesar Rp5 juta untuk estimasi 1 tahun, di mana ini wajib agar fitur peta lokasi di website ini berjalan dengan akurat dan tidak kena limit kuota akses. Yang kedua, tools manajemen proyek seperti Jira atau Trello Premium seharga Rp1,5 juta per tahun, di mana ini agar Bapak Ibu bisa memantau progres kerja tim kami secara real time dan transparan. Dan yang ketiga, repository dan CI/CD tools harga Rp1.250.000 per tahun, di mana ini merupakan alat teknis untuk menyimpan kode secara aman dan memungkinkan fitur update otomatis tanpa mematikan website. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu operasional. Biaya operasional ini kami alokasikan 10% dari dana kami dengan besaran Rp3.875.000, di mana biaya ini mencakup meeting dan transport sebanyak 10 sesi pertemuan. Kami anggarkan 100.000 per sesi, jadi totalnya di angka Rp1 juta. Lalu subsidi kuota internet tim pengembang selama 4 bulan kerja sebesar Rp250.000 per bulan, jadi totalnya Rp1 juta. Dan yang paling penting kami siapkan dana cadangan atau risk contingency sebesar Rp1.875.000, di mana dana ini adalah sekoci penyelamat untuk mengantisipasi risiko tak terduga, misalnya kenaikan kurs dolar atau server atau kebutuhan teknis mendadak, sehingga proyek tidak akan macet di tengah jalan. Dengan total Rp38.750.000 ini, kita bukan sekadar membuat website, tapi kita sedang membangun aset digital untuk didukung oleh 4 orang tim ahli, server swasta yang kuat, lisensi software legal, dan menjamin resiko yang aman. Anggaran ini adalah harga yang terbaik untuk mendapatkan kualitas korporat dan ketenangan pikiran atau peace of mind bagi proyek ini akan selesai tepat waktu dan berjalan lancar. Oke, selanjutnya slide analisis dan mitigasi risiko. Yang pertama itu risiko utama yaitu high priority. Yang pertama itu scope creep, yaitu penambahan fitur mendadak. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian kebutuhan pengguna. Kemudian mitigasi risiko kedua adalah risiko teknis, yaitu kegagalan validasi API Google Maps dan bug pada fitur absensi saat akses bersamaan. Kemudian cara strategi untuk menangani mitigasi risiko tersebut, yaitu yang pertama disiplin Scrum Ceremonies atau daily stand up untuk koordinasi, kemudian penyediaan fallback absensi manual jika sistem error. Sini saya atas nama Mufif akan menjelaskan keluaran output dari aplikasi kami. Ada pula keluaran output dari aplikasi kami, yaitu sistem aplikasi Smart Classnya sendiri, yaitu platform yang berbasis web yang terintegrasi untuk admin, dosen, dan mahasiswa, menjaga fitur absensi, QR, dan manajemen nilai. Dokumen teknis, proyek paket lengkap, dokumen pengembangan termasuk project charter, software requirement specification, dan desain UI dan UX. Dokumentasi pengguna buku panduan untuk setiap role dan laporan akhir proyek sebagai serah terima. Ada pula indikator keberhasilan, yaitu 4 bulan setelah 4 bulan waktu yang akan dipakai untuk pengembangan APK ini. Ada pula proyek diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal, Oktober sampai Januari. Dan juga zero bug, fungsionalitas fitur utama berjalan 100% tanpa error kritis saat peluncuran. Dan juga biaya yang digunakan yaitu Rp38,75 juta. Realisasi biaya operasional dan pengembangan sesuai dengan anggaran. Ada pula juga tingkat kepuasannya sendiri yaitu 80%. Tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna, dosen, dan mahasiswa sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang Smart Class, sistem manajemen pembelajaran dan absensi otomatis berbasis QR Code. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, manajemen proyek sistem informasi. Next.
Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman tim pengembang saya. Yang pertama, saya sendiri, Suci Zaitun Nur Kamal, dengan NIM akhiran 019 selaku moderator. Kemudian yang kedua ada Ilham Kurniawan dengan NIM akhiran 024. Selanjutnya Nabil Muflif Malape dengan NIM akhiran 036. Dan selanjutnya ada Aurelio Junara Palinoan dengan NIM akhiran 047. Kemudian Muhammad Rinaldi Ruslan dengan NIM akhiran 074. Selanjutnya ada Harmelia Yuli Rahmatika dengan NIM akhiran 079. Dan terakhir ada Kevin William Sombo dengan NIM akhiran 085. Pada kesempatan kali ini ada beberapa topik pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga gambaran umum, kemudian yang keempat potensi pengguna, yang kelima ada ruang lingkup, selanjutnya yang keenam ada pelaksanaan dan sasaran, yang ketujuh ada jadwal pelaksanaan, yang kedelapan ada keluaran atau output, kemudian yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Next. Nah, selanjutnya masuk ke bagian latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang bagi dunia pendidikan untuk bertransformasi menuju sistem digital yang efisien dan juga terintegrasi. Namun, masih banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia yang masih bergantung pada sistem manual dalam manajemen kelas dan absensi yang sering menimbulkan kesalahan rekap kehadiran, manipulasi data, duplikasi pencatatan tugas, serta keterlambatan dalam pengolahan nilai. Pasca pandemi COVID-19, kebutuhan akan sistem pembelajaran fleksibel juga meningkat. Sementara, lembaga belum mampu mengintegrasikan pembelajaran daring dan luring secara efektif. Next. Nah, tujuan dari proyek kami ini yang pertama yaitu otomatisasi absensi berbasis QR Code untuk memastikan bahwa kehadiran yang diterima itu akurat dan real time. Kemudian yang kedua, penyediaan fitur manajemen kelas, jadwal, tugas, dan nilai dalam satu sistem terintegrasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kemudahan pelaporan akademik secara real time untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu dukungan terhadap transformasi digital kampus menuju ekosistem pembelajaran yang adaptif dan juga berkelanjutan. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan bagian gambaran umum proyek. Di sini itu terdapat ada 3, yaitu identitas proyek. Dan identitas proyek ini merupakan pengembangan website Smart Class, yaitu sebuah sistem manajemen pembelajaran dan absensi otomatis yang berbasis QR Code. Sistem ini dirancang untuk membantu proses administrasi akademi agar lebih cepat, akurat, dan mudah digunakan. Yang kedua itu konsep utama. Konsep utama Smart Class adalah menghadirkan platform all-in-one yang menggabungkan fungsi LMS atau Learning Management System dengan sistem validasi kehadiran digital. Jadi, semua aktivitas seperti pembelajaran, tugas, materi, hingga absensi dapat dikelola dalam satu platform terintegrasi. Dan yang berikutnya itu solusi masalah. Smart Class juga menawarkan solusi nyata terhadap permasalahan, manipulasi absensi atau yang sering disebut tipsen. Dengan memanfaatkan QR Code yang dinamis dan terhubung dengan validasi GPS, sistem dapat memastikan bahwa hanya dilakukan oleh pengguna yang benar-benar sedang hadir di lokasi. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan siapa saja target pengguna Smart Class dan bagaimana peluang skalabilitas pasarnya. Itu target pengguna utama. Untuk pengguna utama yang pertama adalah dosen. Dosen membutuhkan rekap nilai otomatis dan monitoring kehadiran mahasiswa secara real time. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa yang membutuhkan akses materi, pengumpulan tugas, dan transparansi nilai yang bisa diakses dengan mudah melalui ponsel.
Yang berikutnya itu skalabilitas pasar. Dari sisi pasar, Smart Class sangat mendukung konsep Smart Campus atau digitalisasi universitas. Sistem ini juga fleksibel dan diadaptasi oleh fakultas atau departemen lain yang ingin meningkatkan efisiensi administrasi akademik. Dengan kata lain, potensi pengembangannya masih sangat luas. Oke. Baik, saya akan masuk ke bagian identitas proyek. Nah, jadi proyek yang kami kembangkan ini kami beri nama dengan pengembangan website Smart Class, yaitu sistem manajemen pembelajaran dan absensi otomatis berbasis QR Code. Nah, secara garis besar, Smart Class adalah sebuah sistem informasi akademik berbasis web. Namun berbeda dengan sistem biasa, fokus utama kami adalah menciptakan platform all-in-one. Artinya Smart Class ini tidak hanya berfungsi sebagai LMS atau Learning Management System, tapi juga kami integrasikan secara langsung dengan sistem absensi otomatis. Jadi dalam satu aplikasi ini kami menggabungkan manajemen pembelajaran dengan validasi kehadiran menggunakan teknologi QR Code dan geolocation. Nah, jadi saya ulangi lagi, jadi Smart Class ini tidak hanya berfungsi sebagai LMS untuk mengelola tugas dan materi kuliah, tetapi juga kami integrasikan secara langsung dengan sistem absensi otomatis. Selanjutnya, apa saja tujuan utama dari pengembangan Smart Class ini? Kami merumuskannya dalam 4 poin strategis. Pertama, otomatisasi absensi. Nah, jadi kami ingin menghilangkan sistem absen manual atau sistem absen kertas yang rawan hilang dan dimanipulasi. Dengan adanya Smart Class ini, absensi dilakukan lewat QR Code yang divalidasi lokasi, sehingga praktik titip absen bisa kami cegah sepenuhnya. Kemudian yang kedua, manajemen akademik terintegrasi. Tujuannya adalah sentralisasi data. Kami ingin dosen bisa mengatur jadwal, memberikan tugas, dan menilai mahasiswa dalam satu pintu, tanpa perlu berpindah-pindah aplikasi. Kemudian yang ketiga, transparansi data secara real time. Nah, jadi sistem ini bertujuan agar laporan, kehadiran, dan nilai bisa dilihat kapan saja. Jadi mahasiswa tidak perlu menunggu akhir semester untuk tahu rekap kehadirannya. Dan pelaporan ke pihak prodi pun jadi lebih transparan. Kemudian yang keempat, efisiensi operasional. Kami ingin mendukung digitalisasi kampus dengan mengurangi beban administrasi dosen. Dengan sistem ini, waktu yang biasanya habis untuk rekap manual bisa dialihkan untuk kegiatan pengajaran yang lebih produktif. Oke, baik. Selanjutnya, pelaksanaan dan sasaran. Jadi, pelaksanaan proyek Smart Class ini dilakukan menggunakan metodologi Agile Scrum dengan pola kerja iteratif dan evaluasi berkelanjutan setiap sprint. Untuk tahapan pelaksanaannya itu pertama inisiasi dan perencanaan, yaitu menetapkan ruang lingkup, analisis awal, dan penyusunan proyek charter. Yang kedua, analisis kebutuhan dan desain sistem, yaitu menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional, merancang UI UX, arsitektur sistem, dan database. Yang ketiga, pengembangan back-end dan front-end. Nah, di sini itu 3 sprint pengembangan modul, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Kemudian integrasi QR Code, API, dan location API. Terus code review dan integrasi sistem secara bertahap. Nah, yang keempat itu pengujian dan evaluasi. Yang kelima, peluncuran dan dokumentasi. Kemudian untuk sasaran utamanya itu tersedianya sistem manajemen pembelajaran terintegrasi yang mencakup absensi QR, manajemen kelas, materi, penilaian, dan laporan akademik, menghasilkan sistem absensi otomatis dengan validasi QR code dan lokasi dengan akurat dan real time. Nah, yang ketiga itu mengurangi manipulasi data absensi dan masalah pencatatan manual pada lingkungan kampus. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dosen dalam mengelola kelas, tugas, dan nilai melalui sistem digital terpadu. Selanjutnya, meningkatkan transparansi dan akurasi laporan akademik, kemudian menyediakan dashboard interaktif yang memudahkan pemantauan aktivitas akademik,
oleh dosen dan mahasiswa, dan memperkuat transformasi digital kampus untuk mendukung pembelajaran modern, responsif, dan berkelanjutan. Baik, adapun untuk ruang lingkupnya, proyek Smart Class dikembangkan dengan pendekatan Agile Development, khususnya menggunakan metode Scrum. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara iteratif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Setiap siklus pengembangan atau sprint mencakup proses perencanaan, desain antarmuka, pengembangan modul, pengujian, dan evaluasi pengguna yang dilakukan secara berulang hingga sistem mencapai tingkat fungsionalitas yang optimal. Dengan pendekatan ini, tim pengembang dapat menyesuaikan prioritas fitur berdasarkan feedback dari stakeholder dan memastikan produk akhir memenuhi kebutuhan akademik secara efektif dan berkelanjutan. Adapun fungsionalitasnya, Smart Class akan memiliki modul dan persyaratan sistem mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya, guna mendukung proses akademik secara efisien dan terintegrasi di antaranya. Yang pertama, untuk functional requirements-nya, autentikasi pengguna dengan login multi-role, ada admin, dosen, dan mahasiswa. Kemudian modul absensi otomatis berbasis QR code dengan validasi lokasi, yaitu geolocation API. Kemudian ada manajemen kelas, yaitu pembuatan kelas, jadwal, tugas, dan penilaian. Lalu ada dashboard interaktif yang menampilkan grafik hadiran dan nilai. Lalu ada sistem notifikasi tugas dan jadwal kuliah. Terakhir ada integrasi dengan API eksternal berupa QR Code API dan Google Maps API. Kemudian untuk non-functional requirement-nya, ada keamanan data yang melalui enkripsi dan validasi token pengguna. Kemudian ada responsivitas pada berbagai perangkat, termasuk laptop, tablet, dan smartphone. Lalu yang terakhir untuk non-fungsionalnya yaitu kemudahan pengguna atau user-friendly interface. Selanjutnya kita masuk pada timeline pelaksanaan proyek, di mana kami membagi proyek ini ke dalam 4 bulan krusial, mulai dari Oktober 2025 hingga Januari 2026. Bulan pertama, Oktober 2025, adalah fondasi dari proyek kami, di mana pada bulan ini kami fokus sepenuhnya pada perencanaan dan juga analisis. Dan ada 3 kegiatan kunci. Yang pertama yaitu finalisasi proyek charter, yang kedua analisis kebutuhan, dan yang ketiga perancangan desain UI UX. Nah, masuk ke bulan kedua, di November 2025, kita beralih ke dapur produksi atau fase pengembangan. Jadi, tim mulai menulis kode untuk modul backend, yang paling krusial adalah integrasi API Google Maps. Dan bulan ketiga, di Desember 2025, adalah bulan penjagaan kualitas atau fase pengujian. Jadi kami tidak akan merilis aplikasi yang belum diuji. Jadi ada unit testing, user acceptance, dan di terakhir yaitu bulan keempat di Januari 2026, di mana ini merupakan garis finish kita berupa rilis dan evaluasi. Jadi kami akan melakukan sistem demo sistem akhir, peluncuran versi 1+O, serah terima proyek, dan lain sebagainya. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana jadwal tersebut diterjemahkan dalam hitungan minggu yang presisi menggunakan aplikasi penjadwalan proyek yang sudah kami buat. Di sini sekaligus saya akan mendemokan cara memasukkan kegiatannya satu persatu maupun langsung diimport dari Excel agar dapat dilihat secara langsung logika ketergantungan antar tugasnya. Nah, yang pertama ada kegiatan finalisasi proyek charter dan kick-off dengan durasi 1 minggu dan dependensinya kosong karena ini merupakan kegiatan awal. Jadi nama kegiatannya kita namakan kegiatan A, durasinya 1 minggu. Ini karena di sini harus dimasukkan dalam satuan hari, maka kita masukkan 7 hari dan dependensinya kosong karena ngasih kegiatan awal. Kita klik tambah di sini, lalu akan masuk di sini. Akan masuk di tabel daftar kegiatan. Nah, kegiatan yang kedua, setelah kick-off selesai, tim bergerak untuk menganalisis. Nama kegiatannya adalah analisis kebutuhan. Kita berikan di sini nama kegiatan B dengan durasi 7 hari, dan dependensi
A. Dependensi A. Jadi artinya harus kick off dulu baru bisa dianalisis. Jadi dia bergantung. Nah, selanjutnya kegiatan yang ketiga itu kita beri nama kegiatan C, di mana dari hasil analisis kita rancang database-nya. Jadi di kegiatan C ini perancangan arsitektur dan database dengan durasi 7 hari dan bergantung pada kegiatan B. Nah, selanjutnya nama kegiatan D yakni desain UI UX atau wireframe dan mockup yang berdurasi 1 minggu juga, 7 hari, dan bergantung pada kegiatan C. Maaf, bergantung pada kegiatan B. Jadi C dan D ini nantinya akan sama-sama bergantung pada B, yang artinya mereka bisa jalan secara bersamaan. Oke, selanjutnya kegiatan E, yakni persiapan server. Jadi untuk kegiatan E ini namanya Setup Environment Server dan CI/CD dengan berdurasi 7 hari dan bergantung pada dependensi C. Jadi, bergantung pada dependensi C atau berdependensi pada kegiatan C. Jadi kita butuh arsitektur C dulu sebelum setup server. Kita klik tambah ABCDE. Nah, selanjutnya kegiatan F yang bernama pengembangan backend dan API. Ini juga berdurasi 1 minggu, di mana ini merupakan poin krusial karena pembuatan otak dari aplikasi kita. Dan dia bergantung pada kegiatan C dan juga E. Jadi kita beri koma di antaranya C dan juga E. Kenapa? Karena backend butuh rancangan database dari C dan server yang sudah siap atau dari kegiatan E. Gitu. Oke, dan kegiatan selanjutnya itu kegiatan G yang bernama pengembangan front-end dan geolocation. Jadi ini penting untuk pembuatan tampilan depan dari aplikasi dari sistem kita, di mana kegiatan ini berdurasi 7 hari juga dan berdependensi pada 7 hari dan berdependensi dengan kegiatan D dan F. Karena front-end butuh gambar desain dari D dan sambungan data dari back-end atau F. Oke, selanjutnya kegiatan H yang ke-8 yaitu integrasi back-end dan front-end yang berdurasi 1 minggu. Dan dia berdependensi dengan kegiatan G. Jadi setelah front-end selesai baru diintegrasikan. Oke, selanjutnya kita pindah ke kegiatan I, kegiatan yang ke-9 yang merupakan tes internal. Jadi nama kegiatannya dia unit testing yang tadi sudah disebutkan pada slide, unit testing dan QA internal dengan durasi 7 hari atau 1 minggu dan berdependensi dengan kegiatan H. Nah, selanjutnya kegiatan ke-10, kegiatan J ini berdurasi 7 hari juga, yang bernama bug fixing dan optimasi. Jadi, dia berdependensi dengan kegiatan I untuk memperbaiki temuan error dari tahap pertama. Dan ke-11, namanya kegiatan K yang berdurasi 7 hari juga, dan berdependensi dengan J. Jadi di sini dia user acceptance atau UAT, di mana dia berdependensi dengan kegiatan J karena aplikasi sudah bersih dari bug baru diserahkan ke user. Selanjutnya kegiatan L
yang berdurasi 7 hari, di mana ini merupakan revisi final dan persiapan production. Jadi dia tentu berdependensi dengan kegiatan K karena berdasarkan masukan user dari tahap K. Seperti itu. Dan kegiatan ke-13 M berdurasi 7 hari juga, di mana di sini kita akan deploy ke live server. Jadi tentu berdependensi dengan kegiatan sebelumnya, yaitu L. Nah, selanjutnya kegiatan N yang berdurasi 7 hari juga, dia merupakan demo dan training user. Jadi, dia berdependensi dengan kegiatan sebelumnya atau M. Jadi, apabila aplikasi sudah live, baru kita latih cara pakainya. Nah, kegiatan selanjutnya itu O, ke-15. Nama kegiatannya itu Go Live dan Monitoring Awal, yang berdurasi 7 hari, yang berdependensi dengan kegiatan sebelumnya, yaitu N. Dan yang terakhir, P, nama kegiatan P, yaitu di sini akan kita lakukan serah terima proyek atau handover dengan durasi 1 minggu, yang tentunya berdependensi dengan kegiatan yang sebelumnya. Nah, baik. Jadi nama kegiatan, durasi, dan dependensinya sudah masuk semua ke tabel daftar kegiatan. Selanjutnya bisa diklik hitung dan buat diagram. Adapun jika dari yang sudah diinput ingin dilakukan perubahan, ada tombol edit dan juga hapus di sini. Kalau mau tambah seperti tadi sama, dan ini akan kita coba sebentar. Nah, jadi kalau misal sudah ada semua di tabel daftar kegiatan, bisa diklik hitung dan buat diagram. Nah, aplikasi penjadwalan proyek ini akan memberikan analisis hasil perhitungan CPM, network diagram, dan juga Gantt chart. Nah, yang pertama kita lihat di hasil perhitungan CPM dulu. Di sini kita lihat ada ID kegiatan, durasi, dan ini. Lalu di network diagram, grafik ini yang memvisualisasikan logika yang tadi saya jelaskan saat di input. Jadi ada 2 panah yang masuk dari C dan E, walaupun di sini tidak terlihat dengan jelas karena terlalu banyak kegiatan. Ini akan terlihat nantinya jika di zoom, namun ini membuktikan bahwa secara visual bahwa backend baru bisa dikerjakan setelah database dan server sudah siap. Jadi diagram ini yang berguna, sangat berguna nantinya untuk koordinasi antar tim teknis. Dan yang ketiga itu aplikasi ini menyediakan Gantt chart project, di mana ini adalah tampilan dari kalender kerja kita. Jadi balok-balok merah ini menunjukkan durasi, dan kita lihat pada minggu ke-3 dan juga minggu ke-4 itu blok C, arsitektur dan desain, blok D itu posisinya sejajar atas bawah, yang memvisualisasikan bahwa tim backend dan tim desain bekerja secara paralel atau bersamaan untuk menghemat waktu, sedangkan H sampai P membentuk tangga menurun, menandakan pekerjaan yang harus urut atau serial. Manual dalam menggunakan aplikasi penjadwalan proyek ini. Namun untuk memperefisienkan waktu, ada dibuat button untuk mengimpor dari Excel. Jadi bisa diklik di sini. Dan tinggal dipilih Excel mana tempat kita menyimpan timeline kegiatannya. Seperti ini formatnya. Nah, setelah sukses akan muncul pop-up seperti ini. 16 kegiatan berhasil diimport. Oke. Lalu di sini bisa dilihat bahwa semua daftar kegiatannya sudah masuk. Lalu sama seperti tadi, bisa di pengolahan proyek dengan mengklik hitung dan buat diagram. Oh,
Nah, kita harus melakukan pengeditan dulu, jadi diedit dulu untuk dependensinya dihilangkan karena memang kegiatan pertama itu tidak bergantung dengan kegiatan yang mana-mana saja. Nah, di sini sudah hilang, kita coba lagi untuk hitung dan buat diagram. Oke, nah di sini sudah selesai. Lalu kita bisa sama hasilnya seperti tadi karena ini menggunakan data yang sama. Lalu hasilnya kita bisa ekspor ke Excel dengan nama hasil olah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait rencana anggaran biaya final untuk proyek pengembangan website kami, di mana setelah melakukan perhitungan teknis yang matang, total investasi yang kami ajukan adalah sebesar Rp38.750.000, di mana angka ini kami susun dengan sangat transparan, di mana setiap rupiahnya memiliki fungsi spesifik untuk menjamin kualitas dan keamanan sistem. Dan kami membaginya dalam 4 kategori, di mana kategori yang pertama yaitu pengembangan SDM, kami mengalokasikan dana sebesar 45% di sana. Lalu kategori yang kedua ada infrastruktur dan server sebesar 25%. Yang ketiga ada lisensi API dan tool sebesar 20%. Dan yang terakhir bagian operasional dan lain-lain sebesar 10%. Untuk rinciannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk komponen pertama dan yang paling vital adalah pengembangan SDM, di mana kami mengalokasikan sebesar 45% dari dana kami dengan total Rp17.437.500, di mana ini bukan gaji bulanan biasa, melainkan honorarium untuk 4 peran spesialis yang akan bekerja selama siklus 4 bulan penuh. Untuk rinciannya, yang pertama untuk front-end developer yang merupakan tenaga ahli yang membangun tampilan visual website, kami menganggarkan honorarium Rp1,5 juta per bulan dikalikan 4 bulan kerja hingga totalnya menjadi Rp6 juta. Yang kedua, untuk back-end developer yang merupakan otak sistem untuk mengurus keamanan data dan belakang layar, dan sama seperti front-end, honorariumnya di angka Rp1,5 juta per bulan selama 4 bulan, jadi totalnya juga di angka Rp6 juta. Yang ketiga, UI UX designer, di mana dia sistemnya project based atau per paket dengan biaya Rp3 juta. Jadi desainer akan merancang seluruh tampilan awal sampai akhir sebelum masuk tahap coding untuk memastikan website kita enak dilihat dan mudah dipakai. Dan yang keempat, QA tester dan dokumentasi, di mana kami mengalokasikan dana sebesar Rp2.437.500 untuk satu paket pengujian, di mana tim ini bertugas untuk mencari bug atau error sebelum launching, sekaligus membuat buku panduan manual untuk tim Bapak Ibu nanti. Nah, beralih ke komponen yang kedua, yaitu infrastruktur dan server dengan persentase alokasi sebesar 25% dari dana kami dengan total Rp9.687.500, di mana ini adalah fondasi atau fondasi rumah digital kita agar tidak mudah roboh. Dengan rincian utamanya, kami melakukan sewa cloud server FPS langsung untuk 12 bulan atau 1 tahun dengan harga Rp350.000 per bulan, dan total sewanya adalah Rp4,2 juta, di mana ini untuk menjamin website kita punya daya tampung yang besar dan tidak lambat saat diakses banyak orang. Lalu ada biaya domain .id atau .com sebesar Rp300.000 per tahun. Kami juga memasukkan sertifikat SSL Premium seharga Rp1,5 juta per tahun, di mana ini juga merupakan hal yang krusial untuk memunculkan tanda gembok hijau di browser yang menjamin keamanan data pelanggan dan pencurian data. Terakhir di bagian ini ada biaya setup, instalasi, dan config server sebesar Rp3.687.500, di mana ini adalah biaya jasa satu kali atau one time fee bagi sysadmin untuk mengatur keamanan server dari nol termasuk firewall anti-hacker. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu lisensi API dan tools, di mana kami mengalokasikan dana kami, 20% dana kami ke sini, dengan total Rp7.750.000, karena di era sekarang kita butuh tools resmi agar kerja lebih efisien. Yang pertama, Google Maps Platform, di mana kami mengalokasikan kredit deposit sebesar Rp5 juta untuk estimasi 1 tahun, di mana ini wajib agar fitur peta lokasi di website ini berjalan dengan akurat dan tidak kena limit kuota akses. Yang kedua,
tools manajemen proyek seperti Jira atau Trello Premium seharga Rp1,5 juta per tahun, di mana ini agar Bapak Ibu bisa memantau progres kerja tim kami secara real time dan transparan. Dan yang ketiga, repository dan CI/CD tools harga Rp1.250.000 per tahun, di mana ini merupakan alat teknis untuk menyimpan kode secara aman dan memungkinkan fitur update otomatis tanpa mematikan website. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu operasional. Biaya operasional ini kami alokasikan 10% dari dana kami dengan besaran Rp3.875.000, di mana biaya ini mencakup meeting dan transport sebanyak 10 sesi pertemuan. Kami anggarkan 100.000 per sesi, jadi totalnya di angka Rp1 juta. Lalu subsidi kuota internet tim pengembang selama 4 bulan kerja sebesar Rp250.000 per bulan, jadi totalnya Rp1 juta. Dan yang paling penting, kami siapkan dana cadangan atau risk contingency sebesar Rp1.875.000, di mana dana ini adalah sekoci penyelamat untuk mengantisipasi risiko tak terduga, misalnya kenaikan kurs dolar atau server atau kebutuhan teknis mendadak, sehingga proyek tidak akan macet di tengah jalan. Dengan total Rp38.750.000 ini, kita bukan sekedar membuat website, tapi kita sedang membangun aset digital untuk didukung oleh 4 orang tim ahli, server swasta yang kuat, lisensi software legal, dan menjamin resiko yang aman. Anggaran ini adalah harga yang terbaik untuk mendapatkan kualitas korporat dan ketenangan pikiran atau peace of mind bagi proyek ini akan selesai tepat waktu dan berjalan lancar. Oke, selanjutnya slide analisis dan mitigasi risiko. Yang pertama itu risiko utama, yaitu high priority. Yang pertama itu scope creep, yaitu penambahan fitur mendadak. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian kebutuhan pengguna. Kemudian mitigasi risiko kedua adalah risiko teknis, yaitu kegagalan validasi API Google Maps dan bug pada fitur absensi saat akses bersamaan. Kemudian cara strategi untuk menangani mitigasi risiko tersebut, yaitu yang pertama disiplin Scrum Ceremonies atau daily stand up untuk koordinasi, kemudian penyediaan fallback absensi manual jika sistem error. Sini saya atas nama Mufif akan menjelaskan keluaran output dari aplikasi kami. Ada pula keluaran output dari aplikasi kami, yaitu sistem aplikasi Smart Classnya sendiri, yaitu platform yang berbasis web yang terintegrasi untuk admin, dosen, dan mahasiswa, menjaga fitur absensi, QR, dan manajemen nilai. Dokumen teknis, proyek paket lengkap, dokumen pengembangan termasuk project charter, software requirement specification, dan desain UI dan UX. Dokumentasi pengguna buku panduan untuk setiap role dan laporan akhir proyek sebagai serah terima. Ada pula indikator keberhasilan, yaitu 4 bulan setelah 4 bulan waktu yang akan dipakai untuk pengembangan APK ini. Ada pula proyek diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal, Oktober sampai Januari. Dan juga zero bug, fungsionalitas fitur utama berjalan 100% tanpa error kritis saat peluncuran. Dan juga biaya yang digunakan yaitu Rp38,35 juta. Realisasi biaya operasional dan pengembangan sesuai dengan anggaran. Ada pula juga tingkat kepuasannya sendiri, yaitu 80%. Tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna, dosen, dan mahasiswa sangat tinggi.